Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifta Fasya dengan NIM 226121106 dari kelas 5D akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Akhlak dan Tasawuf untuk pengerjaan UTS. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membuktikan secara ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sehingga dijadikan sebagai standarisasi akhlak? Jadi cara membuktikan bahwa Al-Quran dan hadis adalah benar sebagai standarisasi akhlak yakni ada beberapa cara, diantaranya yakni yang pertama kita melakukan penelitian mengenai keaslian teksnya dan juga historinya, mengenai histori Al-Quran dan hadis tersebut. Lalu kemudian kita juga bisa melihat dari kesesuaiannya dengan ilmu pengetahuan ilmiah, seperti halnya dalam konsep mukjizat ilmiah. Kemudian kita bisa mengetahui dengan cara pengamatan mengenai pengalaman dari beberapa seseorang yang telah mengimplementasikan dari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari, yang mana mereka merasakan bahwa ada transformasi positif dari ajaran-ajaran tersebut sehingga mereka membentuk akhlak mereka yang baik serta mulia. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua yakni jelaskan 4 aliran tentang faktor pembentukan akhlak dan bagaimana pandangan Islam terhadap 4 aliran tersebut. Jadi dalam faktor pembentukan akhlak itu terdapat 4 aliran yang diantaranya yakni aliran nativisme, aliran empirisme, aliran konvergensi, dan juga aliran naturalisme. Yang pertama ada aliran nativisme. Dalam aliran nativisme itu berpendapat bahwa akhlak terbentuk oleh bawaan genetik atau bawaan lahir dari seorang manusia. Jadi pada aliran ini mereka memiliki keyakinan bahwa manusia dilahirkan sudah dalam kondisi yang memiliki sifat-sifat yang telah mempengaruhinya. Namun pandangan Islam mengenai aliran ini yakni Islam tidak sepenuhnya dapat menerima pernyataan ini, karena dalam Islam itu mengajarkan bahwa manusia memang dilahirkan dalam potensi yang secara harfiah itu fitrah yang baik, tetapi ia juga diberi kesempatan atau diberi kebebasan untuk memilih dan membentuk akhlak mereka yang dapat dilakukan melalui pendidikan dan juga lingkungan sosial serta kesadaran diri. Jadi, akhlak itu dapat diperbaiki dan ditingkatkan melalui usaha dan amal. Yang kedua yakni aliran empirisme. Aliran empirisme ini berpendapat bahwa pembentukan akhlak manusia itu dibentuk oleh faktor lingkungan sosial maupun pendidikan. Dalam hal ini, aliran empirisme itu berbeda pendapat dengan aliran nativisme, yang dimana aliran empirisme hanya menganut bahwa pendidikan saja dan lingkungan sosial yang penting dalam pembentukan akhlak manusia. Pandangan Islam mengenai aliran ini yakni Islam mengajarkan bahwa pendidikan dan lingkungan merupakan faktor yang penting dalam pembentukan akhlak seseorang, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad yang menekankan pada pendidikan dan lingkungan sosial untuk membentuk akhlak yang mulia. Oke, selanjutnya ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi yakni gabungan antara aliran nativisme dengan aliran empirisme, yang dimana aliran ini berpendapat bahwa pembentukan akhlak manusia itu dipengaruhi oleh faktor bawaan dan juga faktor lingkungan sosial serta pendidikan. Dalam aliran ini, genetik memang memiliki potensi, tetapi pendidikan dan juga lingkungan itu memiliki peran penting dalam proses pembentukan akhlak. Pandangan Islam mengenai aliran ini, Islam sangat mendukung gagasan yang menyatakan bahwa adanya penggabungan antara faktor genetik dan juga faktor lingkungan pendidikan dalam pembentukan akhlak. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa manusia memang dilahirkan dalam kondisi fitrah yang baik, tetapi juga untuk membentuk dan membangun
potensi tersebut diperlukan pendidikan dan juga lingkungan sosial yang mendukung dan baik agar potensi tersebut dapat berkembang. Kemudian yang terakhir ada aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini yakni berpendapat bahwa pembentukan akhlak seseorang dipengaruhi oleh hukum-hukum alami, yang dimana nilai-nilai norma agama itu di sini tercipta dari alami, dari manusia itu sendiri, tidak dari lingkungan sosial maupun pendidikan. Nah, pandangan Islam mengenai aliran ini, Islam menolak keras mengenai pandangan ini karena dalam pendapat Islam memang mengajarkan bahwa manusia itu dibentuk alatnya dengan lingkungan dan juga genetik, tapi tidak dengan naluri alam. Manusia diberi akal dan wahyu untuk dapat berpikir, dan manusia dalam membentuk alat itu, manusia masih membutuhkan nilai-nilai ilahi untuk sebagai panduannya. Selanjutnya nomor 3 dengan pertanyaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dan tidak membutuhkan yang lain, termasuk ibadahnya makhluk. Mengapa kita harus berakhlak terhadapnya? Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk berakhlak kepada Allah. Jadi Allah memang zat yang sempurna. Allah memang tidak membutuhkan makhluknya atau siapapun. Allah tidak membutuhkan yang lain. Allah adalah pencipta makhluknya. Kita diciptakan oleh Allah, dan segala rahmat, segala nikmat yang kita terima di dunia maupun di akhirat nantinya, itu semua datangnya pada Allah. Namun Allah tidak membutuhkan ibadah kita, Allah tidak membutuhkan kebaikan kita. Namun akhlak kita terhadap Allah, ibadah kita terhadap Allah, kebaikan kita terhadap Allah, itu merupakan perwujudan kita sebagai ketaatan kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rahmat kita, yang telah memberi nikmat kita, yang dapat dihidup di dunia maupun di akhirat nantinya. Nah, ada banyak sekali bentuk cara kita untuk berakhlak kepada Allah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja, yakni yang pertama ada beribadah. Kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara kita mengerjakan sholat, kita berpuasa, kita melakukan zakat, kita pergi haji, ataupun yang lainnya. Dan juga yang kedua, kita dapat bertawakal atau kita dapat memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan kemudian ada kita dapat berzikir atau mohon ampunan kepada Allah. Yang semua itu merupakan bentuk atau wujud dari akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan atas rahmatnya kita dapat hidup di dunia maupun di akhirat nantinya. Yang kemudian nomor 4 dengan soal mengapa Rasulullah SAW diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu, sebagaimana hadis yang berbunyi innama bu'itsu li'atammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukankah ilmu sangat penting dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam? Dalam menjawab pertanyaan ini, ilmu memang sangat penting dalam kehidupan dan juga keberlangsungan hidup manusia. Namun akhlak merupakan inti dari agama dan juga kunci keberhasilan dari hidup di dunia maupun di akhirat nantinya. Jika seseorang berilmu namun dia tidak berakhlak, itu akan sangat membahagiakan. Bisa ia menyalahgunakan ilmunya bagi diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu, dalam berakhlak yang baik, kita akan dapat menuntun dalam penggunaan ilmu yang bijaksana dan adil. Maka nanti penggunaan ilmu tidak akan membahayakan karena disertai dengan akhlak yang ada dalam diri kita. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahwa pentingnya budi pekerti dalam menuntun tujuan hidup yang harmonis. Oke, kemudian yang nomor 5 dengan pertanyaan, salah satu bentuk berakhlak terhadap Rasulullah SAW adalah bersolawat kepada beliau. Apa manfaat solawat bagi beliau sementara beliau adalah manusia yang maksum dan sempurna? Meskipun Rasulullah merupakan manusia yang maksum dan sempurna, tetapi juga solawat dari umatnya itu
akan sebagai bentuk kita terhadap perwujudan cinta kita terhadap Nabi, terhadap Rasul atas keutamaannya dan kemuliaannya. Pada dasarnya Rasul itu tidak membutuhkan salawat dari kita, tetapi bentuk salawat kita itu merupakan bentuk kecintaan terhadap Rasul dan juga bentuk kita menaati perintah Allah, yang mana Allah telah menjanjikan bahwa siapapun yang bersolawat kepada Nabi maka saya akan berikan balasan yang besar bagi makhluk tersebut. Jadi dengan kita bersolawat kepada Nabi, kita akan mendapat syafaat, kita akan mendapat keberkahan, kita akan mendapat kenikmatan dari manfaat solawat tersebut yang telah kita lontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, sekian dari saya mengenai penjawaban soal dari UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.